Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera anakku. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam PJJ yang kesekian kali, dan kita akan melanjutkan pelajaran kita pada bab yang terakhir di kelas 8, yaitu tentang peluang. Peluang adalah materi baru buat kalian, untuk itu mohon diperhatikan. Sebelum mulai, mari kita berdoa memohon pada Allah. Mudah-mudahan kita berikan kemudahan dalam pembelajaran. Kita buka saja dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, peluang. Peluang seperti apa? Mari kita coba. Sebelum masuk peluang, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, istilah-istilah dalam peluang. Pertama, istilah percobaan. Percobaan adalah kegiatan melakukan sesuatu dengan alat pada matematika. Kemudian ada istilah kejadian. Kejadian adalah hasil dari suatu percobaan. Kemudian ada istilah ruang sampel. Ruang sampel adalah semua hasil atau semua kejadian dari suatu percobaan. Semua hasil kejadian dari suatu percobaan. Kemudian ada yang namanya titik sampel. Apa itu titik sampel? Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Ini adalah hal-hal yang akan selalu muncul dalam setiap materi kita. Untuk itu mohon diperhatikan ya. Nanti akan ada dalam rangkuman, bisa kalian catat. Mari kita mulai. Misalkan contoh, kita melakukan percobaan dalam matematika dengan menggunakan satu mata uang logam. Ya, satu mata uang logam kamu sudah tahu hanya ada dua permukaan. Sehingga maka dari pelemparan satu buah mata uang logam maka akan terjadi kejadian apa saja, yaitu angka, saya singkat dengan A, dan gambar, tidak ada lain ya. Nah, ini adalah kejadian yang mungkin dari pelemparan satu mata uang logam, hanya ada dua kemungkinan, muncul angka atau gambar. Nah, semua kejadian yang mungkin ini kita beri nama dengan ruang sampel, lambangnya S. Jadi S adalah ruang sampel. Itu ruang sampel dari percobaan dengan menggunakan satu mata uang logam, itu hanya A dan G, sehingga banyak anggota ruang sampelnya atau banyak titik sampelnya. Dari ruang sampel banyak anggota ruang sampelnya ada dua, yaitu A atau gambar. Kemudian bagaimana kalau dua mata uang logam? Bagaimana kalau tiga mata uang logam? Bagaimana kalau empat mata uang logam dilantunkan secara bersama-sama? Maka untuk menjawabnya kita bisa menggunakan dengan diagram pohon. Ya, bisa kita pakai nih diagram pohon. Seperti apa? Perhatikan di depan sini. Fokus. Misalkan AG ini kalau satu mata uang logam maka cukup A dan G saja. Kemudian bagaimana kalau dua mata uang logam? Maka dari A ini kita cabangkan AG. Nah, ini berarti dua mata uang logam. Maka apa saja yang mungkin muncul dari dua mata uang logam? Pertama, AA, AG, GA, GG. Jadi kalau kita tulis AA, AG, GA, GG. Nah, ini dua mata uang logam. Jadi ada 4 titik sampelnya, atau banyak anggota ruang sampelnya ada 4. AA artinya apa? Logam pertama A, logam kedua A. AG logam pertama A, logam kedua G. GA logam pertama G, logam kedua A. GG artinya logam pertama A, logam kedua G. Nah, ini. Jadi tidak ada yang lain. Bagaimana kalau 3? Kalau 3 gimana? Kita tinggal cabang lagi. Fokus. Ini kalau 3 kita tinggal cabangkan. A, G, A, G, A, G, A, G. Sehingga dapatnya apa? A, 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 G, A, G, A, A, G, 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 A, A, G, A, G, 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 A, G, G, G. Ya, kalau kita daftar ya A, A, A. Logam pertama A, kedua A, 3A. Bisa juga A, A, G, A, G, A, A, G, 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 A, A, G, A, G, 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 A, dan terakhir G, G, G. Nah, ini. Jadi banyaknya ada berapa? Ada 8. Ini ruang sampel untuk 3 mata uang logam. Terus bagaimana kalau 4? Ya, cabangkan lagi. Gak usah ragu-ragu, cabangkan. A, G, A, G, A, G,
A, G, A, G, A, G, A, G. Terus sehingga kita dapat A. Ya. Kalau mau tulis A. Ini A, G. Terus bisa kalian isi nanti. Ya. Ini caranya. Bisa kalian lanjutkan nanti di buku catatan. Di buku catatan ada rangkuman. Sehingga berapa banyaknya? Ada 16. Ini kalian harus ngerti. Ya, harus hafal bila perlu isinya dan tahu caranya. Ya, dengan cara namanya diagram pohon. Pahami anak-anak? Baik. Nanti ada kok di rangkuman. Baik, berikutnya misalkan seperti ini. Nah, ini. Nah, bagaimana kalau alat percobaannya pakai satu mata dadu? Dadu yang sering kita pakai kalau pada saat permainan, ular tangga, ludo dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau satu mata dadu? Kalau satu mata dadu dan satu mata uang logam, satu mata uang logam satu dadu gabungan atau dua-duanya dua mata dadu. Seperti apa? Nah, kalau satu mata dadu mudah. Kita udah maklum dadu ini maksud dadu berbentuk kubus. Hanya ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kalau satu mata dadu. Sehingga banyak titik sampelnya atau banyak ruang sampel ada 6. Mudah kalau satu mata dadu. Lantas bagaimana kalau satu mata uang logam dan satu mata dadu? Gimana? Ada cara lain itu dengan tabel. Seperti apa? Nah ini. Nah ini dia hasilnya. Ya. Ini untuk mata uang logam AG. Mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga pasangannya ini A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1. A1 apa artinya? Artinya mata uang logamnya angka, dadunya 1, A2 dan seterusnya. Sehingga berapa banyak ruang sampelnya? Dari satu mata uang logam dan satu mata dadu. Ada 12 ya. Gampang ngapalin ya, bisa. Terus bagaimana Pak kalau dua mata dadu? Juga dilempar bareng-bareng sama pakai tabel seperti apa? Ah ini jadi sudah. Nah, ya. Ini mata dadu pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata dadu kedua juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga hasilnya dari dua mata dadu itu kita dapat 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 dan seterusnya. Ya. Misalkan nih 4, 3 artinya apa? Artinya mata dadu pertama 4, mata dadu kedua 3 dan sebagainya. Ini hafalkan sehingga banyak ruang sampelnya ada 36. Nah, semua yang tadi kita bahas tentang percobaan dan kejadian mau tidak mau harus hafal karena nanti setiap soal biasanya arahnya ke situ, ya. Untuk itu kita lanjutkan berikutnya dengan peluang. Nah, peluang. Nah, kita mulai masuk babnya peluang. Apa itu peluang? Peluang atau bahasa Indonesia kemungkinan. Misalkan P kurung A ini artinya apa? Peluang kejadian A. Peluang munculnya suatu kejadian A. Dirumuskan sebagai NA per NS. Ini artinya apa? NA adalah banyaknya anggota dalam kejadian A. Sedangkan NS seperti tadi banyaknya anggota dalam himpunan ruang sampel. Ini rumusnya. Ya. Ini rumusnya, hafalkan. Ya. Seperti apa contohnya biar lebih paham, yuk kita lihat. Contoh. Nah ini, fokus. Dari pelemparan satu buah mata dadu, tentukan A. Peluang kejadian muncul angka 5. B. Peluang kejadian muncul angka kurang dari 4. Kurang dari atau sama dengan 4. Peluang kejadian muncul faktor dari 12. Maka langkah yang pertama harus kalian lakukan adalah pertama tentukan ruang sampelnya. Karena ini sebuah mata dadu sehingga ruang sampel sudah kita tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga banyak ruang sampelnya, anggotanya ada 6. Kemudian yang A, soal A, kita beri nama aja kejadiannya. A adalah kejadian apa? Muncul angka 5. Di dadu hanya ada satu angka 5, ya 5 saja. Sehingga banyak anggota A, kejadian A itu ada 1. Jadi peluang kejadian A sama dengan banyak anggota A dibagi banyak anggota ruang sampel. Banyak anggotanya udah 1. Ruang sampel tadi 6. Jadi 1 per 6. Mudah ya. Oke, nomor B. Kita kejadiannya digunakan B. B adalah muncul apa? Angka kurang dari sama dengan 4. Siapa saja yang kurang dari sama dengan 4 dari ruang sampel? Yaitu 1, 2,
3, 4 masuk karena ada pakai sama dengan. Banyak anggota B-nya ada 4. Jadi peluang B-nya ya banyak B per banyak ruang sampel. Berapa? B-nya tadi ada 4 per ruang sampelnya 6. Jadi 2, disederhanakan 2/3. Mudah kan? C adalah kejadian muncul faktor dari 12. Ya daftarkan faktor dari 12 itu apa? Faktor itu artinya apa? Yang bisa membagi habis 12. Siapa aja? Si 1 ya bisa membagi kan, si 2, si 3 yang ada di ruang sampel. Si 4, si 5 nggak bisa, si 6 bisa, ya udah. Sehingga banyak kejadian C atau faktor dari 12 ada 5. Jadi peluang C sama dengan banyak kejadian C per banyak ruang sampel. Berapa? 5/6. Nah, mudah ya. Bisa kan? Nah, yakinlah bisa, mudah. Oke. Untuk lebih paham lihat contoh ke berikutnya. Contoh 2. Nah, ini dia nih. Ya. Dari pelemparan 2 mata dadu secara bersama-sama tentukan yang A. Muncul mata dadu berjumlah berapa itu? Berjumlah mata dadu kembar. Kemudian yang B muncul mata dadu berjumlah lebih dari sama dengan 9. Dan yang C muncul mata dadu yang pertama genap dan yang kedua nih ya, dan mata dadu genap pada yang mata dadu kedua kurang dari 3. Nah, ini soalnya seperti apa? Untuk menjawabnya ya kita harus tahu ruang sampelnya. Siapa saja ruang sampelnya? Ruang sampelnya yang tadi ya, seperti yang sudah kita pelajari. Ruang sampel dari 2 mata dadu yaitu yang mana ya? Nah, ini tadi ya. Nah, ini kepake ilmu. Nah, ini fokus ke yang nomor 2 nih. Yang ini. Fokus. Nah, ini adalah ruang sampel dari 2 mata dadu. Benar-benar dikuasai. Sekarang yang A adalah apa? Muncul kedua dadu kembar, muncul kembar. Siapa saja yang kembar ya kita pilih. Yang kembar ini ada di sini nih. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Itu yang kembar ya. Jadi kalau kita daftarkan ya 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, dan 6, 6. Sehingga banyak A-nya berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi peluang kejadian muncul kembar banyak A sama rumus yang tadi, terbanyak ruang sampel. Berapa? 6 per semuanya tadi ruang sampel berapa? 36. Disederhanakan 1/6 ya. Paham ya? Sekali lagi ruang sampelnya. Kemudian yang B apa? B muncul apa tadi? Muncul apa? Mata dadu berjumlah lebih dari sama dengan 9. Fokus ke sini. Yang lebih dari sama dengan 9 yang mana? Ini 8 ini. Lebih 9 sama dengan 9. Berarti 9 masuk ini nih. Nih wilayahnya nih 9, nanti 63 nih. Ya, boleh kita coret-coret. Nah, ini wilayahnya. Ya. 63, 54, 45, 36, 46. Ini jumlahnya lebih dari sama dengan 9. Ya. Ya. Nanti kamu daftar ya siapa aja nih. Contohnya tadi berapa? 45, 54 dan seterusnya, dan terakhir paling banyak itu 66. Karena 12 paling banyak. Ada berapa? Kita hitung. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi banyak B ada 10. Jadi peluang B sama dengan banyak B yang lebih dari sama dengan 9 banyak ruang sampel. Jadi 10 per berapa? 36. Mau disederhanakan 5/18. Ya. Mudah ya. Sekali lagi dikuasai ruang sampel. Yang C terakhir apa C? Muncul apa?
muncul mata dadu pertamanya genap, mata dadu keduanya kurang dari 3. Dadu pertama genap, dadu kedua kurang dari 3. Siapa saja? Ya kita harus milih, harus tahu yang mana saja. Kita pilih nih. Yang pertama genap. Ini yang pertama ini genap. Genap tuh ini aja barusan nih. Ini genap. Ini genap. Ini genap. Yang pertama. Yang kedua, dadu kedua kurang dari 3. Kurang dari 3 itu siapa? 1, 2 ini. Berarti ke sini. Ya kita pasang yuk, berarti ini nih. 21, 22. 41, 42. 61, 62. Jadi kalau kita tulis siapa aja? 21, 22. 41, 42. 61, 62. Ini dadu yang pertama genap, dadu keduanya kurang dari 3. Sehingga banyaknya berapa nih? Banyaknya C. 6. Ya udah, sama jadi peluang C sama dengan banyak C per banyak seluruhnya. Berapa? 6/36. Disederhanakan 1/6. Ya. Bisa ya? Oke, jadi intinya pada peluang harus kalian kuasai adalah ruang sampel. Kemudian kejadian yang dimaksud. Baru kita tinggal gunakan rumusnya yang tadi. Yang rumusnya yang ini ya. Rumusnya hanya 1 nih. Yang terpenting tahu ruang sampel dan yang dimaksud. Baik anak-anakku, demikian saja. Nanti rangkumannya ada di buku, di catatan, bisa kalian catat. Kalau ingin mengulang-ulang lagi nanti buka videonya. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Demikian, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.